Hablum minallah wa hablum minan nas. Biasanya kan dipisah sendiri, hablum minallah sendiri begitu, hablum minallah sholat, poso, zakat kan gitu, itu hablum minallah. Nek hablum minan nas itu sedekah, membantu, menolong, bersosial kan gitu. Kan difahami seperti ini kan, tali madam. Tapi kalau kita mengacu dengan kalimat ini, innallaha wa malaikatu yushollu ala nabi, sesungguhnya Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Hei wong-wong kang iman, hei wong yang beriman, bersolawatlah kamu kepada nabiku kan gitu. Maka kamu dalam keselamatan, maka kamu dalam ridhonya, maka kamu dalam syafaatnya kan gitu kan. Allah dan Rasulnya itu bersolawat kepada Nabi. Kamu jangan membayangkan satu pemikiran bahwa Allah saja itu bersenandung kan gitu. Kamu jangan berpikir kemudian Allah sama malaikatnya itu sengimami Allah, kemudian jamaah malaikat kemudian bersenandung. Allahumma sholli wa sallim ala. Bisa apa sing nyanyi Gusti Allah ngarang jenenge. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu nyambung dengan Nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu berterminal dengan nabinya, berterminal dengan nabinya. Hei orang-orang yang beriman, maka ambillah terminal itu sehingga kamu akan nyambung denganku. Taslima, maka kamu akan menyambung denganku. La yanfa'u syafa'ah, seseorang itu tidak akan memperoleh air, seseorang itu tidak dapat menghilangkan haus, seseorang itu akan tetap kelaparan. Yanfa'u syafa'ah, seseorang itu tidak akan mendapatkan syafaat, seseorang itu tidak akan memperoleh kehangatan, seseorang itu tidak akan memperoleh kebahagiaan, seseorang itu tidak akan memperoleh ketentraman, seseorang itu tidak akan memperoleh perlindungan. Insya ilamani takuda, kecuali jika orang itu telah mengikatkan diri dengan ikatan Ahdanur Rahman, dengan ikatan Tuhan. Inilah hablum minallah wa hablum minan nas. Kabel kepada Allah, kabel kepada manusia itu ada terminalnya, yakni keberadaan al-haq, keberadaan Rasul, keberadaan Nabi Muhammad ini. Ini kita katakan, kita bahkan berani terhadap keimanan kita tuh koreksi. Islamnya benar, imannya benar, akan tetapi manusia yang memiliki kemungkinan bias, salah kan, pelaku-pelaku manusia yang mengaku iman kan, bener kan? Kita yakin Allah itu benar, Nabi juga benar, ngaten nggih? Ya, yakin ya. Kalaupun ada salah, kalaupun ada bias, kalaupun ada yang tidak sesuai, itu pasti manusianya. Kenapa? Karena manusianya, agamanya sekarang ini, agama kita saat ini adalah agama tafsir. Kalau Anda yakin, evaluasi bahwa faktanya kita beragamanya adalah agama tafsir, ya jangan menjadi orang yang kaku dan beku. Waspodo terhadap akalnya supaya tetap rasional dan nalar. Rasional dan nalar. Orang yang bercerita, mohon maaf, bukan maksud skeptis atau membuli siapapun. Saat orang bercerita tentang konsep agama dengan pola dengan pola dongeng, berbicara surga dan neraka, pertanyaan kita kepada yang bersangkutan, kamu mestinya tanya kepada saya kan? Loh Pak Yai cerita surga dan neraka, Pak Yai apa tahu? Kalau saya menjawab tidak tahu, ngapain kamu mengikuti saya? Goblok kamu. Loh lah Pak Yai nggak tahu kok ngomong, ya lebih goblok. Pak Yai ngomong tentang tauhid, Pak Yai tahu tentang tauhid,
tahu tentang Tuhan? Seharusnya jawaban saya tahu. Kalau saya nggak tahu, saya goblok, kowe murokap. Ngerti maksudnya? Aku goblok, kowe luwih nemen. Terus jawabanku pomone ngene. Bagaimana cara mengenal Allah? Menurut buku ini, halaman ini, oleh ini, itu ini bunyinya. Wes ojo silau dengan omongan cangkemku iki. Tapi sing enek terjadi biasanya silau. Weh Pak Yai hebat, kita oke. Nek aku sing mikir iki jane roh pora iki kan. Kowe iki nek masak, kowe nek tuku buku ndek nggone toko buku, kowe jenis masak siji itu rena-rena leres. Pomone kowe enek buku karangane si A, si B, si C, si D, kan gitu kan? Cara memasak semur upamanya ya, semur jengkol upomo ini. Aku gak ngomong abaping mambu enggak ya, beda ya. Tapi setiap buku karangan itu kan carane dan bumbunya, formulanya kan beda, bener? Terus kowe menceritakan, aku takok, piye carane gawe semur jengkol iku Bu? Anu nek menurut sing ngarang ini begini, sing ini begini. Aku kira rasane roh bukune malah mbok gawe bingung. Kan gitu ta? Aku sih tak butuh niki masakan semur sakarang itu jadi endi? Sing model mana ini? Kita terjebak dengan memori gitu, beragama kita. Apa malah ditambah dongeng. Dulu di zaman dulu saat membuat semur jengkol ini, dulu ada orang ya, yang pada saat awal itu tidak tahu cara mengolah jengkol ini. Akhirnya dia itu semedi 3 hari 3 malam, puasa 44 hari 40 malam. Terus kemudian dia ternyata si jengkol itu akhirnya tahu cara mengolah. Wis bosok, wis buka kan. Itu saya mandi omongane kuwi kan gitu. Terkadang kan seperti ini, terkadang ini untuk kita. Artinya saya hanya mengajak pemikiran kita agar kita tidak terjebak dengan halusinasi. Tapi jangan pernah digunakan untuk mengolok, karena kita untuk ke dalam diri kita sendiri.